waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukacita luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita masih ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Kita mau buka hati kita, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Walaupun berada di rumah Bapak Ibu, ambil sikap ibadah, kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Dia, sebab Dia kita ada sampai hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhi kami semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhi kami semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Biarlah Roh-Mu mengalir di dalam hati kami semua, bekerja bagi kami semua pagi hari ini. jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Engkau Allah yang besar. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Benar bahwa tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kau ambil alih semuanya, Tuhan Yesus. Engkau beracara dalam ibadah kami, Roh-Mu bekerja bagi kami semua. Kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la. Saya cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. La 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 la. Saya cinta Yesus. La 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya.
Yesus cinta saya, Yesus cinta Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita terus mau berglori buat Tuhan. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi bersama Yesus. Amin, amin. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia mengenalkan, dia raja segala. Sekali lagi, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Perkara besar Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja. Sekali lagi Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia segala raja, dia raja segala raja. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Firman yang akan meneguhkan iman percaya kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan sayapnya kita akan dibawa terbang tinggi untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi sekarang ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
sayapmu Tuhan. Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau Tuhan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu di hadapan-Mu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami telah menaikkan puji-pujian kami, meninggikan Engkau. Kiranya pujian yang kami lantunkan Tuhan itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dilayakan, dan dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik pada saat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang selalu baru yang daripada Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Bahkan Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Engkau. Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan boleh terberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jemaat-jemaat Tuhan. Engkau siapkan tanah hati yang paling baik. Sehingga firman Tuhan boleh tertabur dengan baik Tuhan. Dan kami boleh berbuah, boleh bertumbuh, berakar di dalam Engkau. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali beribadah sekalipun secara online pada saat hari ini. Kita langsung saja masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Tadi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah menaikkan sebuah pujian. Dikatakan dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Bahkan dikatakan hanya Tuhan yang kita nantikan, hanya Tuhan yang kita sembah. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seseorang yang bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan, seseorang yang selalu menantikan Tuhan, selalu menyembah Tuhan, pasti dia akan memiliki nilai-nilai yang lebih dibandingkan rata-rata orang yang standar atau rata-rata orang-orang lain ya. Ada nilai kualitas yang lebih ketika kita selalu menantikan Tuhan, ketika kita selalu menyembah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari nilai-nilai diri apa yang dikenal atau dikenang orang lain tentang diri kita. Legacy, warisan apa yang kita bisa wariskan. Bagaimana orang memandang, melihat kehidupan kita. Karena di dalam Amsal 13 ayat 22 dikatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dan Amsal 10 ayat 7 menuliskan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Nah hari ini apa yang akan dikenang orang lain tentang kehidupan kita? Apa yang dikenal orang mengenai kehidupan kita? Apakah kita dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang punya loyalitas, punya integritas, orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, atau orang yang murah hati, senang menabur benih, orang yang selalu menjadi pembawa damai, orang yang cinta Tuhan dan sebagainya. Atau mungkin sebaliknya, kita dikenal atau dikenang sebagai orang yang mungkin
kalau kita sebut satu nama orang kita langsung, oh dia tuh orangnya begini ya. Saya nggak tahu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita dikenang. Apakah kita dikenal dengan hal-hal yang positif? Tadi sudah disebutkan orang yang punya loyalitas, punya integritas. Atau mungkin hal-hal yang kita bilang rasanya kurang baik. Mungkin kita dikenal, oh kalau si A itu suka ngutang gak pernah bayar. Oh si A itu suka tukang gosip. Oh dia suka tukang ribut. Oh dia suka dikenalnya suka, kalau ada dia aduh pokoknya banyak ngomong gitu, gak bisa berhenti ngomong. Kalau ngomong suka melebih-lebihkan. Atau dia dikenalnya sebagai koruptor. Suka mencuri apa yang bukan menjadi haknya. Atau dikenalnya sebagai orang-orang yang pelit, suka hitung-hitungan. Dan lain sebagainya. Nah saudara dikasih Tuhan, ada beberapa tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar bagaimana sikap hidup mereka, gaya hidup mereka ketika walaupun mereka sudah nggak ada, mereka dikenal. Jadi kalau kita ngomong Yudas Iskariot, pasti kita kan yang pertama kali muncul identik itu adalah apa? Pengkhianat. Oh dia yang mengkhianati Tuhan Yesus. Betul ya? Nah kalau saya bilang kita sebut satu nama si A, Nah sekarang kita belajar. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Firman Tuhan katakan perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Apa legacy yang sedang kita kejar atau kita bangun dalam kehidupan kita. Sehingga nanti bagaimana gaya hidup kita itu orang akan melihat mengenang kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jadi kalau kita belajar segala sesuatu itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kita punya free will, kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Benar. Tetapi ingat, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bukan segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa berguna. Makanya firman Tuhan katakan perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Apa yang kita lakukan itu berguna enggak? Membangun enggak? Makanya Roma 14 ayat 19 Rasul Paulus menuliskan, di dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Legacy apa yang perlu kita kejar atau perlu kita usahakan. Tadi Roma katakan kita perlu mengejar, artinya diusahakan. Ada perjuangan, ada sesuatu hal yang harus kita usahakan. Sedikitnya ada 3 hal saya mau bagikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama berdasarkan Roma 14, tadi dikatakan sesuatu hal yang saling membangun. Ini adalah legacy pertama yang harus kita kejar. Yang perlu kita usahakan. Tadi 1 Korintus 10 katakan segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi belum tentu segala sesuatu itu membangun. Bagaimana caranya kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya lewat sikap hidup kita, kehidupan kita. Supaya pada waktu kita orang sebut nama kita. Pada waktu orang bilang oh si A gitu kan. Oh si A itu orangnya murah hati. Oh si A itu orangnya pembawa damai. Kalau ada dia semua jadi baik. Semua senang dengan kehadiran dia. Mari kita lihat Roma 15 ayat yang pertama. Bagaimana kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Roma 15 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Amin. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk apa? Untuk membangunnya. Jadi bukan masalah yang penting saya, enggak. Seseorang yang mengejar sesuatu saling membangun, dia akan memperhatikan orang lain. Bagaimana, apa yang saya bisa bantu buat orang lain. Ketika ada orang lemah, kita yang kuat, kita saling membantu. Ketika ada orang yang kekurangan, kita yang berkelebihan diberkati Tuhan, kita harus pakai dengan segala berkat yang Tuhan kasih untuk bisa saling membangun dan saling menopang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh di ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Amin, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Jadi poin pertama kita belajar, mari yang kita kejar, kita usahakan adalah sesuatu hal yang saling membangun. Bagaimana saling membangun? Waktu Tuhan kasih sesuatu hal yang lebih dalam hidup kita. Entah itu bentuknya berkat, kesehatan, talenta, atau apapun itu bentuknya. Mari pakai itu untuk bisa saling membangun. Bukan untuk mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 11 bilang apa? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Firman Tuhan datang pada saat hari ini untuk kita bisa saling menasehati. Dan saling membangun. Ternyata nasihat itu bisa saling membangun. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat seperti apa? Di ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, tetap di dalam 1 Tesalonika 5. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Harus bisa saling menghormati. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Jadi nasihat-nasihat inilah yang tadi dikatakan ini bisa kita saling membangun. Inilah yang harus kita lakukan untuk kita bisa membangun legacy kita. Supaya kita dikenang baik sesuai dengan standar firman Tuhan. Bahwa kita harus mengerjakan sesuatu hal yang saling membangun. Tadi dikatakan ada banyak nasihat. Kita sungguh-sungguh harus saling menghormati orang yang bekerja keras di antara kita. Pemimpin kita. Bahkan dikatakan tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kalau mungkin ada nasihat yang datang dalam kehidupan kita, mengarahkan kita supaya mungkin hidup kita itu jadi lebih baik. Kita harus terima dengan hati yang lemah lembut. Supaya apa? Supaya kita dikenang menjadi seorang pribadi yang memang memiliki hati yang terbuka, hati yang lemah lembut, hati yang mau diarahkan, hati yang mau ditegur, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu poin pertama yang harus kita kejar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua tetap di dalam Roma 14 dikatakan apa? Kita harus mengejar sesuatu yang berguna. Sekalipun tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 berkata bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Artinya mesti difilter lagi. Mesti diuji lagi. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4, apa sih yang berguna? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa yang patut diterima? Tadi ayat ke-8. Sekarang banyak orang karena masalah COVID, pada sibuk. Pada berlomba-lomba olahraga hidup sehat. Bagaimana caranya hidup sehat? Mereka pada olahraga. Ada yang naik sepeda, orang yang tadi nggak suka naik sepeda, pada beli sepeda. Makanya sepeda sempat mahal saat itu harganya. Sekarang ada lagi yang badminton, saudara ya. Badminton, setiap seminggu bisa 2 kali badminton, terus badminton. Tapi balik lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Ada orang yang udah olahraga luar biasa, hidup sehat, tetap sakit-sakit aja. Berapa banyak contoh orang udah jaga kesehatan apa semua segala macam, tetap kalau Tuhan izinkan ada sakit penyakit, tetap makanya dibilang terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin.
Kenapa? Karena dalam ibadah itu mengandung janji. Untuk apa? Bukan pemeliharaan kita untuk hidup ini yang selama kita tinggal di dunia. Tapi nanti juga yang akan datang, kekekalan kita. Itu juga berguna saudara dikasih Tuhan. Makanya di ayat ke-9 dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Percaya akan apa? Percaya dengan perkataan firman Tuhan tadi yang dibilang ayat ke-9. Bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa perkataan apa? Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ayat 11 dikatakan apa? Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi ini menjadi satu perenungan kita. Bagaimana kita dikenang dalam keseharian kita. Jadi dikatakan orang sekarang banyak rame. Bahkan di Barito ini ada seminggu 2 kali kita badminton. Saya juga ikut, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan ya. Ikut badminton, kenapa? Kalau orang ini ya mau cari keringat gitu ya. Tapi jangan sampai dibalik. Kenapa? Karena badminton itu diadakan tiap Sabtu dan Minggu setelah pulang ibadah. Kalau firman Tuhan katakan latihan badani terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya apa? Ibadah dulu yang diutamakan. Jangan sampai, ibadah nggak muncul, tapi badminton muncul. Gitu kan, ditanya kemana? Aduh takut, tapi ibadah nggak kelihatan. Badminton kelihatan muncul semangat. Nah balik, makanya tadi dibilang 1 Korintus 10, segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi berguna nggak dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau itu berguna sesuai dengan firman Tuhan, standar firman Tuhan, lakukan terus. Tetapi kalau itu dibilang mana yang prioritas? Tadi di dalam 1 Timotius 4 dikatakan yang prioritas itu adalah ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Jangan sampai kita bilang, kalau ibadah itu nomor 2. Tapi kalau naik sepeda bisa nomor 1. Kenapa? Karena buat kesehatan. Nge-gym, fitness bisa nomor 1. Wah kumpul-kumpul bisa, tapi kalau untuk ibadah nomor 2. Itu terbalik saudara. Memang diperbolehkan, tetapi berguna gak untuk hidupmu yang sekarang dan yang akan datang? Semua kembali lagi pilihannya dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 6 ayat 63, Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu fana saudara. Segala sesuatu hal yang fana itu apa yang di dunia ini semuanya sifatnya fana. Maka dikatakan daging itu gak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya apa? Perkataan firman Tuhan itu adalah roh, mengandung janji. Mengandung buat kehidupan kita, keselamatan kita yang akan datang. Amsal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta itu tidak berguna. Mungkin ada di antara kita ataupun hari-hari ini ada tanpa disadari kita menggantungkan segala sesuatu dengan harta kita. Tapi kejadian kemarin mengenai kasus COVID yang terjadi hari-hari ini, saudara mau punya uang seberapa banyak pada waktu tahun lalu ketika COVID sedang naik, harta itu nggak berguna, pangkat itu nggak berguna, rumah sakit semua full. Orang bilang mau pejabat, mau siapa, kalau nggak ada tempat ya nggak ada tempat. Hidup mati cuma di tangan Tuhan. Makanya Amsal 11 bilang apa? Harta itu gak berguna. Tetapi kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran itu melepaskan orang dari maut. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Itulah yang bisa menjadi jawaban dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi sih firman Tuhan katakan yang gak berguna? Tadi sementara firman Tuhan ajarkan kita untuk mengejar segala sesuatu yang berguna. Supaya kita bisa memberikan legacy yang baik. Nilai diri, citra diri yang baik. Amsal 6 katakan di ayat yang ke-12, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Ternyata mulut kita juga harus dijaga saudara. Supaya kehidupan kita bisa berguna di pemandangan Tuhan. Makanya Titus 3 ayat 9 firman Tuhan katakan, Titus 3 ayat yang ke-9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Kenapa? Karena persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh ini biasanya keluar dari orang-orang yang suka mulutnya serong. Titus 3 katakan ini gak berguna. Kalau kita mau memberikan legacy yang baik dalam kehidupan kita mau melihat orang bagaimana orang memandang kehidupan kita. Carilah, kejarlah sesuatu hal yang berguna dalam hidupmu. Yang sesuai dengan standar kebenaran.
Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Dikatakan di dalam Titus 3 ayat 9. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kita mesti menghindari percekcokan, pertengkaran, persoalan yang dicari-cari. Makanya 1 Korintus 6 ayat 12 bagian B dikatakan, Rasul Paulus katakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun juga. Menjadi komitmen kita. Jangan biarkan diri kita atau mengikat diri kita dengan dunia ini. Memperhamba diri kita dengan sesuatu hal kecuali kita adalah hamba Kristus. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi saudara dan saya sudah diberikan kuasa untuk kita bisa berguna. Untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Untuk kita bisa mengekspresikan gambar diri Tuhan yang kita sembah lewat keseharian hidup kita. 2 Petrus 3 katakan untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi sesuatu yang berguna dikatakan di dalam 2 Petrus 3 adalah hidup yang saleh. Bagaimana hidup saleh? Yaitu kita berusaha mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga lewat gaya hidup kita itu bisa mendatangkan berkat bukan hanya bagi diri kita, bagi sekeliling kita. Tapi lewat kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga dan terakhir, apa yang harus kita kejar, legacy apa yang harus kita usahakan dalam setiap kehidupan kita. Tetap di dalam Roma 14 ayat yang ke-19 dikatakan, kita harus mengejar semua yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, khususnya di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini. Khususnya di tengah-tengah mungkin ada tantangan hidup, persoalan, pergumulan. Yesaya 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Hati kita harus teguh. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik itu hanya berdasarkan dari roh, berdasarkan dari kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Firman Tuhan katakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena hati kita, orang yang hatinya teguh, mau COVID naik, COVID turun, mau hari ini bisa makan, gak bisa makan, dia tetap pegang janji firman Tuhan. Bahwa Allahku akan memenuhi setiap keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia gak pernah goyah, mau dia dijahati, mau dia dipandang, tidak dipandang, mau dia diomongin, gak diomongin, mau dia ada pekerjaan, gak ada pekerjaan. Itu tidak dijadikan dasar dalam kehidupannya. Tetapi selalu yang dijadikan dasar dalam kehidupannya adalah perkataan firman Tuhan. Sehingga hatinya gak diombang-ambingkan. Hatinya tetap teguh. Kenapa? Karena dia pegang prinsip, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang bisa pegang saya? Kalau Tuhan ada di pihak saya. Makanya hatinya nggak goyang, hatinya tetap teguh. Orang yang hatinya teguh, Yesaya 26 ayat 4 berkata, dia akan selalu percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Musim boleh berganti dalam hidupnya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan Allah yang dia sembah adalah gunung batu yang kekal. Amin, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Kalau kita hidup jadi pelaku firman, secara otomatis pasti hidup kita menjadi pembawa damai sejahtera. Amin. Waktu kita menjadi pembawa damai sejahtera, pasti secara otomatis Yesaya 48 ayat 18 berkata apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
artinya menjadi pelaku firman. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Makan, gak makan, berkelimpahan, berkekurangan, dalam keadaan sehat, kelemahan tubuh, dalam keadaan COVID lagi naik atau turun, hati kita tetap damai sejahtera. Tidak diliputi ketakutan, tidak diliputi kekhawatiran. Takut, khawatir sekilas, oh iya, tapi begitu kita lihat mata kita, hati kita, mata rohani kita lihat kebenaran firman Tuhan, langsung damai sejahtera lagi. Kenapa? Kalau kita lihat dunia ini mungkin kita mulai goyah, tapi waktu kita pandang kebenaran firman Tuhan, hati kita mulai teguh. Ini orang-orang yang hatinya teguh. Bahkan dikatakan apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seseorang yang hatinya teguh, dia memperhatikan firman Tuhan. Dikatakan damai, hidupnya akan selalu penuh dengan damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera, hidupnya selalu bahagia saja. Dalam kelebihan, puji Tuhan. Dalam kekurangan, tetap puji Tuhan. Dalam keadaan sehat, puji Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Tetapi waktu dalam keadaan terpapar COVID, tetap puji Tuhan. Kenapa? Tuhan gak pernah tinggalin saya. Dia selalu puji Tuhan. Makanya ada lagu pujian Pantai Kosta Lama diceritakan apa? Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Kenapa ada glory? Artinya hatinya sukacita terus, ada damai sejahtera. Ini yang mesti kita kejar, legacy ini yang mesti orang lihat. Kok aneh ya, saya kalau lihat ini orang lagi COVID, lagi kena COVID, tapi kok sukacita terus. Kok seneng gitu ngelihatnya, ada damai sejahtera terus. Ini legacy atau sesuatu hal yang harus kita taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya goal seperti firman Tuhan, tujuan daripada firman Tuhan untuk memilih dan memanggil saudara, untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia, itu bisa terrealisasi atau digenapi dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita mungkin terpapar COVID, kehilangan pekerjaan, usaha yang menurun. Tetapi firman Tuhan datang hari ini. Tetapi kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. 3 poin kita belajar yang harus kita kejar atau usahakan dalam hidup kita. Kejar atau usahakanlah sesuatu hal yang saling membangun. Sesuatu hal yang berguna. Kita harus mengejar semua yang mendatangkan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita layani dan kita sembah. Sebagai ayat terakhir, mari saya undang pemusik dan singers boleh maju ke depan. Roma 15 ayat 5 sampai dengan 7 dan 19. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan lewat kehidupan kita. Nilai-nilai apa yang harus kita kejar dan kita usahakan. Mari kejar sesuatu hal yang saling membangun. Sesuatu hal yang berguna dalam hidup saudara dan saya. Sesuatu hal yang bisa mendatangkan damai sejahtera. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Ini janji kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Sampai akhirku menutup mata. Kami tetap mau setia menanti janji Tuhan. Kami tetap mau setia melayani Tuhan. Kami tetap mau setia mengiring Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat hari ini Bapa.
Kami mau memperhatikan bagaimana cara kami hidup. Kami mau mengejar dan mengusahakan Tuhan lewat kehidupan kami sesuatu hal yang saling membangun, sesuatu hal yang bisa berguna bagi kehidupan kami, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami mau mengejar semua yang mendatangkan damai sejahtera Bapa, karena firman-Mu berkata, ketika kami adalah anak-anak Allah, pasti kami adalah pembawa damai sejahtera Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan segala kelemahan, keterbatasan Bapa. Itu sebabnya kami perlu Engkau ya Roh Kudus, untuk Tuhan memampukan kami Bapa, untuk kami boleh membawa setiap hidup kami Tuhan berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah kehidupan kami Tuhan dengan kebenaran-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman Tuhan hari ini dengan segala penuh ucapan syukur. Roh Kudus yang menyempurnakan setiap benih-benih firman yang ditabur hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Puji Tuhan, saudara kita tadi sudah sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita akan akhiri ibadah ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami pulang, kami akan mulai lagi menjadi pelaku firman. Dan kami akan belajar setia kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kami yang juga dalam keadaan sakit, mungkin Tuhan dia ada di rumah mereka masing-masing, atau terpapar oleh penyakit yang menakutkan. Tapi kami sebagai orang percaya, kami tahu ada lawatan, ada tangan Tuhan yang kuat, yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang melawat mereka, membasuh, membalut mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan kembali, beraktivitas seperti sedia kala. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap para pelayan Tuhan sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan juga yang akan membalas, memberkati. Tangan-tangannya sudah memberi, baik Tuhan memberi secara transfer ataupun juga milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati keluarga mereka, pekerjaan tangan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kami boleh terima sepanjang hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, sampai yang minggu yang akan datang, tetap Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Biarlah damai sejahtera sukacita itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.